konsensus selalu ngomong Oktober, ya, itu waktu yang tepat untuk beli. Cuman, ya, teman-teman harus paham juga, ada yang namanya deviasi, ya. Apa itu maksudnya, ya, deviasi? Selalu ada momen, ya, di mana tebakan ini meleset. Oke, meleset itu kalau enggak dia datang lebih dulu, dia biasanya terlambat, ya kan. Nah, di interval ini, ya, berarti dari sinilah kita ngomong kalau keterlambatan mungkin, ya, kan kita bisa ngomong tuh sampai awal tahun, ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong konsensus beli di Oktober, ini kalender ini bisa meleset, entah dia datang lebih awal atau dia terlambat. Maka dari itu, ya, saya ngomong ke teman-teman range ini adalah range untuk melakukan, ya, yang namanya pembelian. Seperti yang udah saya bahas, ya, di sini 24 Agustus. Oke. Ini hari ini, ya. Nah, ini 17 Agustus. Saya ngomong saat ini Bitcoin sudah relatif under value. Oke. Ruang untuk melakukan DCA guna menambah long term exposure. 10 Agustus, ya, area tersebut untuk melakukan akumulasi, ya, 60 sampai 50. Ini juga, ya, area ini merupakan area yang mana cukup bagus untuk dijadikan area akumulasi jangka panjang. Range ini adalah range yang cukup menarik untuk DCA, ya, ya, and so on, ya. Oke. Nah, saat ini di range yang cukup oke untuk melakukan DCA, ya. Jadi range ini, ya, saya bilang ke teman-teman, ya, saya beli Bitcoin dan saya ngomong, ya, Bitcoin udah relatif under value, ya. Dan seperti yang kita lihat, oke, market mulai melakukan rebound dan posisi saya di Bitcoin ya 55%. Oke. Apa yang mungkin terjadi, ya, kalau kita lihat price action, ya, kita mendekati resistance, ya. Jangan FOMO buy, jangan FOMO long, oke. Tapi kalau kita lihat, ya, di sini. Nah, ini berpotensi, ya, teman-teman. Kalau, ya, kita dikasih one last dip, oke, ke 65K dan kita akan up only. Ya, I think ini adalah chance to buy. Kalau, ya, saya ngomong, kalau dikasih, ya, karena kadang market nggak sebaik itu, nggak sesuai seperti yang teman-teman mau, oke. Cuman kalau dikasih, ya, di sini ya, saya akan deploy, ya, the last powder, oke. Cuman kalau ini adalah momentum candle, habis itu kita break, ya, 80 plus, terus habis itu brand new, ya, brand new day, ya, atau brand new bull market dimulai, ya, I think 30% yang lain akan saya deploy, ya, ke tempat yang lain karena ini momentum, ya, candle sama, ya, seperti kita lihat di siklus-siklus, ya, yang mengawali setiap bottom. Karena dari semua, ya, kita ngomong chart, ya, kita breakout. Saya penasaran nih, kira-kira udah berapa persen nih Bitcoin-nya, teman-teman? Berapa persen sekarang portonya? 55, 50, 65, 35, 50. Sesuai arahan nih berarti, ya. Gimana rasanya?
nggak FOMO kan, ya, punya exposure ketika market naik ya. Karena yang saya sampaikan, saya tahu sekali ya gimana psikologi dari para retail, oke. Tapi beberapa kita ngomong ya KOL atau influencer itu mereka itu selalu punya pendekatan yang mana nggak manusiawi lah ya. Dalam artian mereka ini pengen bener-bener bottom gitu, yang mana it's very impossible. Terlalu banyak variabel, ya ada clarity, ada Trump tiba-tiba ngomong, ada banyak lah ya. Makanya saya ngomong mulai akumulasi ya. Oke. Karena kalau kamu nggak punya exposure, terus ini naik, kamu selalu antara FOMO long atau kamu nge-short terus on the way up ya. Kalau sekali dari direction market salah, kesel. Ya kan? Jadi saya tahu ya nggak ada yang bisa predik ya bottom sepenuhnya. Sama ya. Seperti ketika kita ya rebalance di 109 ya. Masih memang kayak dikasih naik dikit, cuman in the end of the day ya semua itu ada di range ya, antara range beli dan juga range jual. Terus kalau misalkan ya dia naik lagi, terus ini brand new bull market is fine ya. Saya 55% di situ dan ketika posisinya naik, Bitcoin saya akan jadi 70% by percentage ya. Dan saya punya extra cash yang lebih banyak buat saya ambil posisi yang lain, ya, saya cari altcoin yang lain, saya masuk 2%, ya masuk 3% di sana dan berharap ya itu bisa naik 5 kali, bisa naik 10 kali. Lalu sisanya ya core posisinya Bitcoin. Ya, 55% nanti akan jadi 70%, 70% ya, nanti akan saya trimming balik. Oke. Jadi portofolio gini ya. Ini quotes yang harus ya teman-teman di sini pahami semua ya. Ya, asset selection ya, plus position sizing itu lebih daripada timing. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak jelasin maksudnya ini apa? Saya pengen tahu deh gimana maksud kalian. Coba coba dijelaskan. Apa ini maksudnya? Karena semakin saya tambah dewasa ya, berinvestasi dan juga jadi public ya, figur ya di dunia finance, ini sangat matters menurut saya. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang memang saya pribadi ya lakukan dan saya rasa works untuk 90% retail. Pertama tentang asset selection ya. In the end of the day, kalau kamu beli sampah, outputnya juga jadi sampah. Kamu beli emas, outputnya juga bakal jadi emas. Ketika kamu tahu kamu membeli barang yang mana fundamentalnya bagus, ya kita ngomong beberapa aset ya, yang nge-pump dan lain sebagainya, ya Bitcoin salah satunya, aset selection. Kita tahu ini aset nomor 1 ya, institusi udah masuk, oke. Kemudian ritme Fourier cycle-nya, ya kamu bisa baca, kamu akan jauh lebih pede. Ya. Sama seperti kenapa saya kasih ya potensi beli. Banyak tuh ya. Lighter naik dari 1 ke 3,4. Kemudian pump fund. Kenapa? Karena saya tahu fundamentalnya itu apa ya. Satu launcher, ya, revenue-nya puluhan juta USD, satu lagi juga
possibly ya pesaingnya hyperliquid, ya asset selection itu sangat matters. Dalam artian kita tuh harus tahu apa yang kita beli, ya. Jangan beli sampah, jangan beli tai, ya. Lalu kalau kamu udah tahu, kamu itu nggak beli tai, atau misalkan kamu tahu kalau kamu tahu kamu beli barang bagus, langkah selanjutnya punya yang namanya position sizing. Karena barang bagus, kalau nggak perform, ya karena market kadang juga irasional, kamu nggak stres, asetnya pun jadi nol, kena hack, jebret, exploit, kamu ya nggak semua portomu habis gitu ya. Nanti habis ya, nangis-nangis, terus gila ya. Jadi position sizing ya. Jadi banyak nih yang saya jabarkan ya. Asset selection, ya, fundamental. Ini matters nih, nomor 1 nih. Ya naratif. Lalu position sizing ini terkait sebenarnya juga dengan satu bias, one bias only. One bias only. Artinya apa? Kalau kamu melakukan ya prinsip long only, ya in the end of the day semua aset itu relatively naik. Kamu nggak perlu salah ya timing, wah long short, terus habis itu kamu kejebak di tengah. Position sizing ini terkait dengan one bias only, ya. Lalu yang kedua, ya, no leverage. Oke. Lalu core position, BTC. Kalau kamu mau beli sesuatu, ya, 3-5% porto with asymmetric reward. Nah, ini udah kamu terapkan, ini mengalahkan semua timing. Karena kadang orang berpikir ya tentang, saya pengen beli gitu ya, paling bawah. Ini contoh lah dari Bitcoin, ya. Saya pengen punya fantasi, ya misalkan beli paling bawah, oke. Terus tiba-tiba fundamentalnya berubah, ya. Kamu kalau menerapkan ini udah tahu ya fundamentalnya apa, ya Bitcoin lah kamu sebutkan. Naratifnya apa, 4-year cycle, etc. Ya. Terus kamu pakai satu bias lah, nggak nge-short, nggak salah ambil posisi, percaya semua bakal naik, ya, nggak pakai leverage, core position, ya, saya waktu itu udah ngomong, ya saya mulai beli 30%, naik 40%, naik 50%. Kamu nggak perlu ya coba ya, timing market, karena pasti kalau kamu timing market, semua TA pasti ngomong di 50.000, ya, 53.000. Jadi penting ya buat teman-teman menerapkan ini. Oke. Ini mengalahkan semua timing. Ya, contoh misalkan kamu misalkan beli pump fund, oke. TA-nya oke lah ya. Kamu ngomong di sini apa? Ada bullish divergence gitu misalkan. Ya, oke, kelihatan kan? Bahkan saya nggak perlu lihat chartnya udah tahu ya ini ada bullish divergence. Karena kan sebenarnya ini juga suatu alasan ya kamu positioning. Oke, TA bullish divergence, fundamental. Oh ini big revenue, etc. ya.
Lalu kamu masuk ke position sizing, ya. Kamu misalkan beli di sini, ya. Kamu mikir misalkan di sini 0,016, ini kamu mikir dia udah bottoming, ya. Lalu kamu beli dengan misalkan 3%, kamu punya porto. Dari 100 juta kamu beli 3 juta, misal. Lalu tiba-tiba ternyata kamu masih kena apokalips nih, ya. Turun 30%, let's say. 3 jutamu tinggal 2 juta. Oke. Kamu juga nggak akan mati juga anyway. Kenapa? Karena 2 juta dari kamu punya 100, ya, itu paling cuma sejuta itu. Kamu cuma 1% loh hilang duit. Ya. Lalu kamu nggak pengen timing market, kamu udah cukup, ya. Habis itu, ya ternyata ya market bisa ya mengapresiasi asetnya, ya lalu dari titik entry boom, ya naik 200%. Sebenarnya ini yang mana dari dulu ya udah kita ajarkan juga. Ya, cuman nyatanya ya orang kadang kan nggak begitu ya mikirnya. Lighter, saya selalu ngomong $1 yaitu udah kayak support institusi ya. Kamu tahu ya fundamentalnya, oke lah kamu sizing misalkan 5%. Naik 3 kali lipat ya. Udah portomu udah naik 15%. Ya. Meskipun kamu tahu loh, misalkan beli di sini, ini bisa ketarik lebih lama lagi. Ya. Karena apa? Karena di market ya, kadang timing itu susah. Contoh misalkan Aster ya. Kamu tahu fundamentalnya, oh ini punyanya CZ. Bisa jadi pesaing hyperliquid. Lalu kamu tahu fundamentalnya, misalkan kamu beli 2% di sini. Oke. Masih ditarik nih dari sini. 200 hari. Time based capitulation. Ya di sini kamu tahu ya kalau waktu itu adalah sahabatmu. Jadi ya, misalkan lagi kamu tahu ya kamu bakal ditarik lagi lebih lama, as long as kamu tahu ya ini barang apa, kamu tahu juga ya sizingmu oke, kamu nggak pakai leverage, kamu hold ya. Ketika nanti dia $2 ya, ya udahlah kamu hitung berapa kenaikan yang bisa kamu dapatkan. Jadi waktu itu adalah sahabat ya, kita semua. Oke. Nah, ini applies dengan berbagai token lain ya yang punya fundamental. Ya. Ya contoh ya kita lihat ya price action-nya Pengu. Nah, ini kan bahkan trading plan-nya kan udah kita gambar ya di sini. Ya. Jadi asset selection ya, sama kamu punya position sizing yaitu akan mengalahkan kamu timing the market karena susah ya dan hampir nggak mungkin. Wah, nge-lag ya yang lainnya. Gimana nih? Jadi secara price action ya, sekarang kita udah melihat ya banyak altcoin yang begini. Nah, oke, dia udah minus 90% dari high-nya ya. Terus dia membentuk sesuatu di sini ya. Kalau kamu tahu ya kamu bid something yang fundamentalnya bagus, oke, ada potensi ya di sini dia plus 3 sampai 5 kali. Ya, oke. Jadi dia lagi mencari ya diamonds in the rough. Apa jadi menurut kalian yang cukup menarik?
Ya, kalau kita lihat ya dari news ya, Arthur Hayes ya scaling ya ke ETH5 ya, same pattern ya, drop 99%. Ini time based accumulation ya, potensi juga breakout. Cuman ini XPL ya, same shit ya, same chart. Ini 16x ya ke ATH. Balik lagi ya. Nanti kita nganalisa ya altcoin dikira promosi ya, dikira melakukan pembodohan. Padahal kan kalian tinggal sizing yang benar ya. Maksimal 5% ya. Your whatever. Oke. Ini lumayan ya sebenarnya pattern XPL. Cuman fundamental wise ya, mereka cuman bikin $1.000 dalam 1 bulan ya. Jadi kayak warung pecel lele ya. Kayak warung pecel lele lebih profitable ya dibandingkan ini cakep juga ini OKB chartnya ya. Aster udah dibahas ya. Trump ya, mereka katanya ya launching token baru Truth, cuman udah didina ya sama anaknya ya. Lalu di sisi lain playbook yang baru ada Ing ya, Ing Network, yang mana ya ini layer 2 yang dibuild di atas Kraken ya. Katanya tanggal 8 September ini launch native tokennya. Juga banyak ya token meme di ekosistem ini. Ya sama seperti Robinhood ya, bisa kalian trade, cuman harus nge-bridge ya MetaMask, kamu add dulu Ing Network ke sana, terus kamu harus swap dulu ya. Kamu bridge Ethereum ke sana. Cuman ya meme coin itu most of the time ya. Kecuali kamu intens banget di sana, saya mending kamu ke open market lah ya. Maksudnya kayak mending kamu beli token-token yang udah ada di exchange ya, daripada kamu diamonds in the rough, karena endingnya juga hilang nanti duitnya ya kalau kamu gak hati-hati. Lalu ya another alpha yang ingin saya sampaikan ya, jadi kadang saya ini sesuatu yang saya pakai sendiri ya. Kalian mending bayar ya coin market cap yang premium, itu paling saya bayar sekitar berapa ya, lupa lah, murah lah intinya. Nah ini di sini kalian itu bisa tanya gitu ya, misalkan Sui ya, dia ada AI-nya ya, CMC AI. Jadi ini platformnya memang gratis ya, di HP kalian bisa akses juga coin market cap. Di atas sini ya banyak lah fiturnya, kalian cari sendiri, ada indikator, ETF ya, ada DEX scan ya, etc. lah. Cuman intinya kalian nggak bayar platformnya, kalian bayar token buat AI-nya ya. Misalkan ini Sui.
Ini misal ya, dia turun ya. Ini kalian bisa tanya di sini. Nah, langsung kelihatan. Ya, pengen bahasa Indonesia lah, misalkan ya. Kenapa harga SUI turun hari ini? Ya, yang fitur deep research-nya Pro-nya jago. Ya, iya. Oh, ini lengkap sih. Coin market cap ya, hands down lah ya buat timnya CZ. Ini kok very good product. Nah, ini kelihatan nih. Oke. Alasannya kelihatan. Bahkan kamu misalkan tanya ya. Ini akan ditunjukin ya di sini. Sementara ini deep dive banget ya. Murah kok ya, paling berapa, sejuta nih sebulan. Dia akan di-preset ya, semua crypto universe ya, semuanya. Ya ini saya pro, saya dikasih 1000 kayaknya ya, pertanyaan sebulan. Oke. Nah ya, deep dive ya, Aptos, pesaing langsung, bahkan pakai real time data ya, say. Ini real time data semua ya. Sama volume, karena dia kan ini platform agregator ya datanya ya. Jadi ini bener-bener kalau saya ngomong satu terminal kripto, kamu cukup pakai CoinMarketCap ya. Terus di sana di kanan, ya ini social insight-nya juga kelihatan. Sentimennya orang di Twitter apa ya. Bagusan CoinMarketCap ya sama Nansen. Jauh ya, jauh. Menurut saya ini platform terbaik ya buat kamu analisa kripto. Ini Twitter kelihatan ya di kanan sini full Twitter. Kalian juga bisa transaksi di sini sih ya. Cuman ya saya nggak rekomen lah ya. Ini pun bisa ya tanya ya. Prediksi harga di akhir. Jadi zaman sekarang ini kalian memang harus utilize ya. AI itu bukan segalanya ya. Ini kayak alat bantu lah. In the end of the day juga saya yang mencet tombolnya, saya juga mikir ya masuk berapa, keluar di mana, berapa banyak saya beli ya. AI hanya membantu. Oke. Kamu bisa tanya apapun ya. Misalkan di sini ada koin baru lah yang wah baru rilis, kamu bisa utilize tuh. Kamu upgrade. Bahkan sampai walletnya dia bisa cari di sini ya. Jadi, nah, ini 3 skenario ya, bearish ya, kisaran harga, base case, bullish. Nah, ini kelihatan ya. Emang top ya, top. Makanya dia bahkan juga kasih suggestion ya. Plus ya chartnya udah bisa trading view. Jadi bahkan saya itu nggak pakai trading view ya. Nggak pakai trading view. Kenapa? Karena di coin market cap ini saya jadi malah kayak promosi nih. Harusnya saya kasih reflingnya nih ya. Coin market cap. Saya tinggal cari nih trending ya. Oh, ini ada apa nih? Oke, misalkan koin apa ini. Nah, di sini saya kelihatan. Nah, di sini bahkan saya nggak perlu ke trading view nih, habis nggak perlu begini. Ya, udah bisa di sini, social insight-nya di sini ada, marketnya juga ada, beritanya juga ada nih di bawah sini. Ya, oke. Di sini pun ada beritanya. Ya, kayak ini what the fuck koin apa, unlock-nya ada kelihatan semua. Ya, bahkan kalau unlock ini emang ini sih ya kayak pakem ya kalau bahasa orang sekarang. Saya tinggal screen di sini ya datanya, habis itu di sini kelihatan ya chartnya, di sini volume dan lain sebagainya, di sini Twitter feeds-nya ya. Oke. Di sini AI-nya di tengah, ya ini marketnya, di bawah beritanya ya, saya nggak perlu ke Google cari Velvet, nggak ada apa. Ini tokennya saya nggak perlu kayak ke Insight Unlock ya. Ini token distribution-nya, ya top holder-nya ada. Saya nggak perlu ke Arkam, ada.
Ya ini about coin-nya, nah ini bahkan udah ada nih similar coin-nya, teksnya udah ada, ya gila sih. Saya baru minggu yang lalu ya coba-coba terus kayak top sih ya. Ini juga bisa masukin ya, ya ini all in one terminal ya. Bahkan kayaknya masih ada juga ya di sini ya. Ini by community. Oh ini ada meme-meme juga ya. Nah di sini ada indikator nih. Nah ini udah yang di kiri, ya ini udah kayak Glassnode. Nah ini gila sih ya marketnya. Oh ya ya ini juga bisa dilihat nih ya. Ada upcoming. Wah gila sih. Berapa sih harganya? Oh, bagus. 70 ya per bulan ya. Cuman emang top sih ya. Top. Misalkan pump fund begini nah. Ya. Chartnya udah ini. Kamu nggak perlu bayar trading view di sini. Twitter udah jadi satu. Ya. Ini saya sebenarnya nggak mau share sih, cuman ya udahlah ya. Berbagi ya ke 1.700 orang nih. Ini ada beritanya nih. Ya. Latest udah nih. Ya. Oh, kamu tinggal baca nih sini ya. Udah nggak perlu aplikasi yang lain. Bahkan nggak perlu Twitter. Nah, di sini. Dah. Bahkan kan di bagian depan sini kamu bisa ini kan screen by volume. Misalkan kamu mau trading. Nah, ini kelihatan nih volume yang paling gede nih. Ya. Gede misalkan Trump volumenya. Nah, chartnya ini udah kelihatan di sini ya. Terus tinggal kalian di sini HP ya misalkan transaksi bisa. Gampang. Terus beritanya di sini udah kelihatan. Ya. Ini bener-bener tempat screening nih. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih. Yang paling gila ya, misalkan ini kan dari volume nih. Nah, ternyata ya, volume itu yang gede ya. Bitcoin, ETH, XRP, Trump. Surprisingly Penggu yaitu nomor 7 gitu ya. Gede ya volumenya. Nah, di sini kan kelihatan nih. Ya baru ya kalian bisa screen di sini. Ya. Terakhir yang kita bahas ya, mungkin ada Morpho ya. It's breaking out ya, baby. Siapa yang masuk Morpho? Udah naik 50%. Nih, klasik AVS pattern ya. Nah, klasik. Ya. Ini kayak kalau bisa ya, pattern satu seumur hidup. Nah, udah trade pakai pattern lah udah lah ya. Pakem. Ya. Um, apa nih ya yang menarik? Kayak masih itu aja ya. Hari Kamis ya, kita akan melakukan ya,
live margin call buat teman-teman yang mau seru-seruan ya aero nice juga nih ya pattern-nya. Ya semuanya ya bakal membentuk pattern yang mana ya, bisa kalian nikmati. Ya Bitcoin I think baru di range 83 nih ya. Kita bakal lihat significant reaction. Until then ya enjoy the pump. Kalau dikasih retrace ya area sekitar 68 65 ya. Dimana kita bisa expecting ya sesuatu seperti ini ya inverse head and shoulder nggak bisa perfect juga ya, could be like di sini. Nah, di sini mungkin saya akan deploy lah ya all cash. Oke ya, I think this is the plan kalau ya kamu dikasih retrace ya, kalau enggak shred boom fuck you ya. Ya itulah ya pentingnya nggak mencoba timing market ya secara ekstrim. Dan ya buat teman-teman yang mau ya jadi the supporter silakan DM saya ya dengan ID-nya ya. Jangan DM lalu tanya ya, langsung DM dan sertakan ya kalian punya ID. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di live selanjutnya.